Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana reaksi Bapak Presiden Joko Widodo mengetahui tentang maraknya money game Ponzi ya, dan juga investasi-investasi bodong ya yang banyak merugikan masyarakat ya, dan juga bagaimana nanti dampaknya kepada para leader para money game itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Mamun. Nanti kita lihat lagi lah videonya sedikit ya, yang bisa dipidana juga. Dasar hukumnya apa? Nanti saya akan bahas. Maka dari itu jangan skip video saya ya, supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Oke, kita lihat dulu satu sini ya, berita dari Kontan. Kontan ini memperlihatkan Bapak Presiden ini baru kemarin ini ya. Judulnya adalah singgung skema Ponzi dan investasi bodong. Ini pesan Jokowi kepada OJK. Kelihatannya Pak Jokowi ini geram banget gitu. Maka dia minta OJK untuk lebih ketat, lebih bergigi gitu ya. Makanya di sini Anda lihat lah ya, kita baca nih beritanya ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan di era pandemi COVID-19 ini, sektor jasa keuangan memiliki peranan besar dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Iya, harus dimulai dari sektor jasa keuangan. Kenapa? Orang sudah kesulitan cari uang, ada kehilangan pekerjaan sehingga mudah tertarik oleh tawaran-tawaran money game Ponzi dan investasi bodong. Seperti kita tahu kan, kan beberapa hari yang lalu saya upload berita mengenai dihajarnya money game Ponzi atau tipu-tipu lah lebih tepatnya, suntik modal Alkes dan juga robot trading Ponzi Evotrade ya. Di sini Bareskrim sepertinya juga dapat suntikan power gitu ya, mungkin ya, karena Pak Jokowi sudah geram gitu ya. Dan sebelumnya kan di video yang bulan lalu ya, enggak lah, masing bulan ini yang saya bilang bahwa Bareskrim bilang kami akan tindak itu robot-robot trading yang ilegal ya, kan sudah mulai ini Evotrade ya, kita tunggu lagi aja. Nah lanjut, di sini dikatakan dalam kesempatan tersebut Presiden pun meminta agar sektor jasa keuangan tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Dia mengatakan tanpa menggerakkan sektor real, hal tersebut akan berpotensi memunculkan ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat seperti skema Ponzi, investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Ya kan? Kan sering saya bahas, ya kan? Persoalan-persoalan seperti itu juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Jadi OJK diminta untuk lebih giat lagi gitu ya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendur. Karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Tandasnya, catat ya, tidak boleh terjadi lagi. Sudah geram ini, geram banget ini. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, ya kita lihat saja ya. Kemudian Kompas sebagai media mainstream juga memberitakan yang kira-kira sama ya, wanti-wanti skema Ponzi hingga investasi bodong. Jokowi minta pengawasan OJK tidak kendur ya. Nah di sini kalau kita lihat ya, di berita ini dikatakan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peranan sektor jasa keuangan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional seperti tadi ya. Dengan masing berlangsungnya pandemi COVID-19, peranan sektor jasa keuangan masih menjadi krusial untuk mendorong kinerja sektor real nasional. Ya betul. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan, ujar Jokowi dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 Kamis 20 Januari. Oke.
Di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian, Jokowi meminta pada sektor jasa keuangan untuk tidak semata-mata fokus meraup keuntungan. Apabila pelaku usaha tidak mendapatkan dukungan yang baik dari sektor jasa keuangan, dikhawatirkan praktek-praktek merugikan berkedok permodalan akan bermunculannya. Sudah banyak kan, sering saya bahas kan. Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor real, akan berpotensi memunculkan skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Kerangka model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Jelas ya? Sudah sampai nih ke telinga Pak Jokowi. Udah gak main-main sekarang. Seorang presiden kalau sudah mengatakan ini, dampaknya akan jadi luar biasa. Kemudian untuk mencegah bermunculannya praktek-praktek yang merugikan tersebut, Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkuat pengawasannya. Diminta nih memperkuat pengawasannya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendur. Karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, sama kayak tadi ya, membuka peluang berbagai kejahatan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Ya, jadi nggak boleh lagi terjadi. Oke. Lalu apa yang menariknya? Yang menariknya adalah beberapa hari sebelumnya kan sudah kita lihat kan, saya juga sudah upload berita mengenai ditangkapnya dan ditahannya bos dan para leader dari suntik modal alat kesehatan dan robot trading Ponzi Evotrade. Anda bisa lihat di sini videonya kalau Anda belum lihat ya. Nah di sini CNN sama kemarin juga ini mengulas bahwa Polri akui tiap upline, nah hati-hati sekarang nih, sudah dijelasin nih, upline di investasi skema Ponzi berpotensi jadi tersangka. Kita baca sini ya beritanya. Polri mengatakan pihak upline atau distributor awal yang memiliki jaringan bawah atau downline, bebek dungu gitu ya, dalam investasi bodong dengan skema Ponzi bisa menjadi tersangka. Kalau yang bawa-bawa ini memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu. Jadi ya memang begitulah. Kalau skema Ponzi Anda masuk atau skema piramida Anda jalani, itulah kelemahannya. Kelemahannya apa? Ya Anda kalau sebagai leader bisa jadi tersangka. Ntar kita lihat lagi lah videonya ya biar jelas. Semua orang yang mempunyai downline itu bisa menjadi tersangka. Kata Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Makmun kepada wartawan Kamis 20 Januari. Seperti yang sudah kita lihat di video saya sebelumnya, Kombes Makmun ini juga yang menangani kasus VTube. Jadi VTube sabar ya, tunggu giliran. Resiko atau potensi terjadinya rush chaos sangat tinggi. Wah, sangat tinggi. Karena kenapa? Mereka akan saling melaporkan. Yang bawahan yang ditipu sama leadernya akan banyak melaporkan. Nanti Polres sama Polda itu akan sibuk nih ya. Karena itu akan ditangani di Polda dan di Polres. Kemudian Pak Mamun juga mengatakan bahwa satu-satunya pihak yang dapat terbebas dari jerat hukum akibat skema tersebut ialah korban yang tak memiliki downline lagi dalam usaha tersebut. Ya dia nggak punya downline, ya dia ketipu. Yang betul-betul jadi korban siapa? Yang betul-betul jadi korban yang tidak punya downline, jelasnya, ya kan? Oleh sebab itu, pihak kepolisian meminta agar masyarakat berhati-hati dalam memilih produk investasi yang akan digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Periksa dulu, teliti sebelum membeli gitu ya. Sebagai informasi, Bareskrim saat ini telah mengusut 20 kasus investasi ilegal di Indonesia. Dan ada lagi beberapa robot trading yang sedang diselidiki. Ya, kalau Anda percaya sama saya ya, nggak percaya juga nggak apa-apa, saya nggak pusing. 7 di antara kasus tersebut telah rampung digarap. Sementara 6 kasus lainnya telah dinyatakan P21 atau berkasnya lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jadi setiap laporan itu harus P21 dulu kasusnya supaya bisa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum ya. Catat ya, ada 20 kasus. Ini kasusnya besar-besar ya. Mau tahu apa aja? Nanti deh ya. Nanti juga akan saya bahas kok kasus-kasus ini. Ya sebentar lagi akan satu persatu seperti bisul yang dipencet meledak ya. Jadi siap-siap aja, Anda yang jadi leader juga siap-siap ya karena Anda bisa jadi tersangka. Nah,
Untuk jelasnya, nah ini kita lihatlah video ini yang mana Pak Mamun juga sudah membicarakan itu. Yuk kita dengarkan lagi videonya. Itu kalau yang bawah-bawah nih, memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu, semua orang yang mempunyai downline itu bisa jadi tersangka, rekan-rekan. Yang betul-betul korban, murni korban adalah orang yang tidak punya kaki. Dalam skema Ponzi maupun piramida, semua yang punya downline, kalau downline-nya laporan, jadi tersangka dia. Itu. Yang betul-betul jadi korban siapa? Yang betul-betul jadi korban yang tidak punya downline. Anda dengar sendiri kan, Pak Mamun bilang, yang punya downline atau leader ya, itu bisa jadi tersangka rekan-rekan, katanya ya. Jelas Pak Mamun ini memberikan pendapat bahwa yang ikut merekrut itu akan jadi tersangka juga. Dasar hukumnya apa Pak? Kita lihat di sini, pasal 55 KUHP. 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana karena kenapa? Mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan apa? Yang ngerayu-rayu supaya orang ikut join ke investasi bodong ya. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau rayuan gitu ya. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Join investasi bodong. Robot trading bodong seperti EvoTrade, Ponzi kan? Kemudian kedua, terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Kemudian apalagi yang dilanggar di sini? Pasal 56 KUHP. Ya, siapa yang bisa dituntut menggunakan pasal 56 KUHP? Yaitu mereka yang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan karena kenapa? 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Bantuan apa? Ya bantuan prospek, bantuan rekrut. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Iya, prospek, ini lu bagus, untungannya tetap setiap bulan sekian, rasain ya. Jadi ini serius sekarang ya. Jadi kalau Anda masih nggak percaya, silakan nangis nanti maksud saya gitu ya. Saya nggak pernah bohong kok. Di mana yang review saya bohong? Enggak, semuanya berdasarkan data dan fakta. Jadi demikian saja. Jelas ya bahwa Pak Jokowi sudah geram, sudah bicara mengenai money game Ponzi dan investasi bodong, segala macam penipuan, dan dia minta OJK untuk mengencangkan pengawasan ya. Dan hati-hati juga Anda yang jadi upline ya, yang sering ngerekrut dan kalau itu adalah money game ya, siap-siap ya. Pak, itu gimana Pak yang MLM sama asuransi? Kan itu juga rekrut beda. MLM yang benar itu benar-benar dilakukan atau dijalankan tanpa skema piramida, dan asuransi juga dijalankan bukan dengan skema piramida. Pak, itu kan menguntungkan yang di atas, yang di bawah ini enggak demikian. Intinya yang join dulu di asuransi yang benar ya, atau MLM yang benar, belum tentu levelnya bisa selalu lebih tinggi atau lebih berkembang ketimbang orang yang direkrut di bawahnya. Kapan deh nanti saya bahas mengenai MLM yang murni dan asuransi yang murni ya, yang tidak ada piramidanya. Jadi demikian saja bahasan saya kali ini, semoga mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka lebih tercerahkan dan lebih tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.